Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fiar Mafira dengan NIM 2420111196. Saya dari kelas C2 Institut Asia Malang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi ujian tengah semester dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan topik yang sangat menarik, yaitu prinsip proporsional dalam desain grafis dan UI UX. Proporsional adalah salah satu prinsip penting dalam desain yang sering sekali menentukan apakah tampilan terasa nyaman dilihat atau tidaknya. Justru akan membingungkan jika tidak proporsional. Baik, kita akan yang pertama, konsep dasar interaksi manusia dan komputer. IMK adalah bidang studi multidisiplin yang fokus pada bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan bagaimana komputer dirancang untuk berinteraksi secara efektif dengan manusia. Tujuan utama IMK adalah menciptakan antarmuka pengguna yang efisien, mudah dipahami, menyenangkan, dan dapat diakses oleh beberapa pengguna. Komponen utama IMK: pengguna, aspek psikologis, persepsi kognitif, komputer, perangkat keras, dan lunak, interaksi sistem input-output, umpan balik. Peran desain dalam IMK. Desain dalam IMK bukan hanya estetik, tapi juga fungsi. Desain yang baik membuat sistem intuitif, pengguna tahu apa yang harus dilakukan tanpa bantuan, efisien, menyelesaikan tugas lebih cepat, menyenangkan, memberikan kepuasan pengguna. Desain berperan penting dalam pembangunan user experience atau UX, seluruhan pengalaman pengguna. User interface atau UI, tampilan visual dan interaktif sistem. Desain interaksi. Dalam dunia desain grafis dan antarmuka terdapat 7 prinsip utama yang membantu menciptakan visual yang efektif. Kesatuan atau unity, konsisten, gaya, dan elemen visual. Kedua, keseimbangan atau balance, distribusi elemen secara visual. Ketiga, proportion, hubungan ukuran antar elemen. Keempat, irama atau rhythm, pengguna pola yang terstruktur. Kelima, penekanan, emphasis, menekan perhatian pada elemen utama. Yang keenam, kontras, perbedaan warna, ukuran untuk efek visual. Yang ketujuh, harmoni atau harmoni, kombinasi elemen yang menyatu. Apa itu proporsi dalam desain? Proporsi adalah prinsip desain yang mengatur hubungan antara ukuran, bentuk, dan jumlah elemen visual. Fungsi proporsi menciptakan keseimbangan visual, memberikan struktur dalam desain, menunjukkan hierarki informasi. Elemen yang tidak proporsional dapat menyebabkan kekacauan visual, fokus pengguna terganggu, desain menjadi melelahkan untuk dilihat. Mengapa proporsi itu penting? Desain dengan proporsi yang tepat menarik perhatian pengguna dalam elemen yang penting, meningkatkan keterbacaan teks dan pemahaman visual, mempermudah navigasi antarmuka, meningkatkan aksesibilitas terutama untuk menggunakan dengan gangguan visual atau motorik. Proporsi juga berpengaruh pada emosi pengguna. Desain yang rapi dan terstruktur memberikan desain profesional dan dipercaya. Jenis-jenis proporsi dalam desain: simetri, formal, balance, elemen seimbang secara visual di dua sisi, cocok untuk desain bersifat resmi. Asimetris, informal, balance, menggunakan kontras ukuran warna untuk menciptakan keseimbangan, rasa lebih dinamis dan modern. Matematis, mathematical proportional, menggunakan rasio seperti 1:2, 2:3, atau 3:5 untuk menyusun elemen.
Proporsi ini digunakan tergantung konteks desain dan audiens yang dituju. Golden ratio atau rasio emas. Golden ratio atau rasio emas adalah perbandingan ideal yang sering muncul di alam, arsitektur, dan seni nilainya sekitar 1:1,618 dan dipercaya mampu menciptakan kesan yang alami dan seimbang bagi mata manusia. Kenapa penting di desain? Golden ratio membantu kita mengatur posisi dan ukuran elemen seperti teks, gambar, atau tombol agar terlihat profesional dan enak dipandang. Contoh dalam dunia nyata ada di logo Apple dan logo Twitter yang lama, desain kartu nama, tata letak poster, dan web. Mengatur ukuran tulisan secara proporsional. Dalam desain, ukuran huruf yang tepat sangat menentukan kenyamanan pengguna saat membaca. Contoh proporsi teks yang ideal. Judul utama besar dan tebalnya, misal 30 ppt. Judul sedikit lebih kecil, misal 24 pt. Isi teks nyaman dibaca, misal 16-18 pt. Tips penting, gunakan rasio bertahap seperti 1:25 atau 1:5. Pastikan hierarki teks terlihat jelas. Jangan membuat semua ukuran teks seragam. Hasilnya, pengguna bisa dengan mudah membedakan mana yang penting dan mana yang pendukung. Gunakan grid agar desain tidak berantakan. Apakah pernah melihat tampilan web elemen agak bikin bingung? Nah, itu pentingnya grid sistem dalam desain. Grid adalah garis bantu, biasanya kolom yang membantu desainer menyusun konten secara rapi dan profesional. Menjaga jarak antara elemen tetap konsisten, membuat tampilan lebih profesional dan nyaman dilihat. Proporsi dalam desain UI UX. Proporsi sangat penting dalam dunia user interface dan user experience karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan efektivitas tampilan aplikasi atau website. Apa yang terjadi jika proporsinya salah? Pengguna bingung karena tidak tahu mana yang penting, desain rasa berat sebelah atau tidak enak dilihat. Informasi tidak tertangkap dengan cepat. Aplikasi proporsional dalam UI UX. Ukuran tombol harus cukup besar agar mudah diklik, terutama di layar HP. Jarak antara elemen jangan terlalu sempit agar tidak terasa sesak dan sering terjadinya salah klik ya. Elemen visual seperti ikon gambar dan teks harus memiliki skala yang seimbang. Intinya, proposal membantu antarmuka terlihat lebih profesional dan nyaman digunakan, meskipun tanpa panduan. Proporsi dalam desain responsif. Saat ini pengguna pengakses situs web dan aplikasi dari berbagai ukuran, layar, HP, tablet, laptop, hingga monitor besar. Disinilah pentingnya desain responsif yang tetap menjaga proporsi di semua perangkat. Tantangannya, tampilan di HP sangat sempit sehingga elemen harus disusun ulang. Tidak semua proporsi di versi desktop cocok untuk versi mobile. Pengalaman pengguna harus tetap konsisten meskipun ukuran berubah. Solusinya, gunakan sistem grid yang fleksibel. Gunakan satuan ukuran yang proporsional seperti M atau persen. Atur ulang layout secara otomatis dengan media query dalam coding CSS. Desain responsif yang baik menjaga proporsi agar tampilan tetap rapi dimanapun. Warna dan proporsi menciptakan harmoni visual. Tidak hanya ukuran, warna juga harus dipakai secara proporsional agar desain tidak membingungkan atau menyakitkan mata. Apa yang terjadi jika proporsi warna tidak pas? Warna terlalu terang, dominan, melelahkan mata. Terlalu banyak warna sama, membosankan. Warna penting, misal tombol CTA tidak menonjol. Tip praktis, gunakan ukuran
60, 30, dan 10. 60% warna dominan, 30% warna pendukung, 10% warna aksen. Pastikan kontras warna cukup tinggi. Untuk keterbacaan, hindari menggunakan terlalu banyak warna mencolok. Proporsi dalam Figma, Adobe XD, dan Canva. Tool desain modern seperti Figma, Adobe XD, dan Canva menyediakan banyak fitur untuk menjaga proporsi desain tetap konsisten. Fitur-fitur proporsional, auto layout, menyusun elemen otomatis agar tidak tumbang tindih. Grid system membantu menyusun layout rapi. Resize proporsional menjaga skala saat mengubah ukuran elemen. Keuntungannya, hemat waktu, desain terlihat lebih profesional, lebih mudah saat mengubah ukuran untuk platform berbeda. Proporsi dalam mobile app design. Di layar yang kecil seperti smartphone, proporsi sangat menentukan apakah pengguna merasa nyaman atau justru kesulitan. Tantangan desain di mobile kurang terbatas, semua harus ringkas dan efisien. Tombol dan tag harus mudah disentuh tanpa salah klik. Jarak antara elemen tidak boleh terlalu sempit. Solusi desain proporsional, ukuran tombol minimal 48 x 48 pixel. Hindari meletakkan elemen terlalu dekat dengan tepi layar. Gunakan ikon dan teks yang cukup besar agar tidak perlu diperbesar manual. Proporsi dalam web design. Website yang lebih baik harus memiliki struktur visual yang proporsional, karena ini sangat mempengaruhi bagaimana pengguna membaca menavigasi konten. Contoh penerapan proporsi di website, header lebih besar dari isi konten. Penanda hierarki, sidebar sempit, area konten lebih luas. Fokus utama ke isi. Rasio antar kolom 2:1 atau 3:2 untuk menciptakan keseimbangan. Manfaatnya adalah tampilan lebih terstruktur, navigasi lebih mudah, pengguna tidak cepat lelah saat membacanya. Website yang baik harus memiliki struktur visual yang profesional. Nah, ini sangat mempengaruhi bagaimana pengguna membaca dan menavigasi konten. Kesalahan umum dalam proporsi desain. Desainer pemula sering membuat kesalahan proporsional yang sebenarnya bisa dihindari. Kesalahan yang sering terjadi menggunakan teks kecil di desktop, apalagi di mobile. Menyusun elemen terlalu rapat, mengisi seluruh ruang dengan teks, gambar, tanpa napas visual. Tombol terlalu kecil untuk disentuh. Menghindari, gunakan white space, ruang kosong secara strategis. Jadi tidak apa-apa ada white space atau ruang kosong, tetapi ada strategisnya. Lakukan uji coba atau testing di berbagai perangkat, di tes untuk di HP, di tab, atau di desktop, atau bisa juga di smartwatch sekarang karena ada smartwatchnya. Gunakan tools seperti Figma untuk preview real time. Di Figma ada tools, jadi kalau di desainnya dirubah akan langsung berubah di previewnya. Desain yang sesak atau tidak profesional akan membuat pengguna frustasi dan meninggalkan aplikasi atau website. Studi kasus desain yang proporsional. Contohnya website apple.com. Kenapa terlihat elegan dan mudah digunakan? Proporsi gambar dan teks seimbang. Banyak white space tidak membuat mata lelah. Fokus pengguna diarahkan ke bagian penting seperti produk terbaru atau tombol beli. Pelajaran kesederhanaan dan plus proporsi sama dengan UX yang baik. Tidak perlu terlalu ramai untuk terlihat profesional. Desain yang sederhana dan profesional lebih mudah menjual produk atau ide. Studi kasus desain yang tidak profesional. Website toko ini jadul. Masalah yang sering terjadi, teks terlalu kecil dan menumpuk. Gambar produk terlalu besar, membuat halaman
lambat. Tidak ada ruang kosong antara elemen. Tidak responsif DHP. Akibatnya pengguna cepat keluar ke beranda atau sering melupakannya. Informasi sulit ditangkap, tidak nyaman untuk scroll karena biasanya patah-patah atau terlalu banyak elemen. Proporsi dan aksesibilitas. Desain yang baik harus bisa diakses oleh semua orang, masuk mereka yang memiliki keterbatasan. Proporsi memainkan peran besar di sini. Aksesibilitas visual. Ukuran teks minimal 14 pt. Warna dengan kontras tinggi, ikon cukup besar dan jelas. Aksesibilitas kognitif. Susunan informasi yang logis, gunakan fitting untuk struktur. Jangan menumpuk informasi dalam satu area kecil. Proporsi bukan hanya soal estetika, tapi juga soal inklusivitas. Dampak proporsi terhadap perilaku pengguna. Desain yang proporsional bukan hanya soal estetika, ia juga berpengaruh besar terhadap psikolog pengguna. Dampak positif proporsi yang baik. Pengguna merasa desain lebih mudah digunakan, informasi lebih cepat dipahami. Pengguna cenderung lebih lama dalam aplikasi. Cenderung tinggal lebih lama dalam aplikasi web. Contoh nyata, situs berita yang rapi dengan heading besar, paragraf pendek, dan ruang putih cukup. Pengguna lebih tenang saat membaca. Atau yang tadi, website apple.com juga menerapkan hal yang sama. Proporsi dan fokus visual. Dalam desain, fokus pengguna harus diarahkan dengan jelas. Kalau semua elemen punya ukuran dan penekanan yang sama, pengguna bingung harus mulai dari mana. Gunakan proporsi untuk menonjolkan elemen penting. Misalnya tombol CTA mengarahkan mata pengguna dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Membuat alur visual yang nyaman. Contoh, desain toko online yang membesar gambar produk dan tombol beli. Lebih efektif dalam konversi. Evaluasi desain berdasarkan proporsi. Setelah membuat desain, penting untuk mengevaluasi apakah proporsinya sudah tepat. Checklist evaluasi. Apakah ukuran teks sesuai dengan fungsinya? Jika belum, perbaiki. Apakah tombol terlihat cukup besar dan mudah diklik? Jika cek terlebih dahulu apakah tombol sudah cukup besar atau jaraknya sudah cukup. Jika tidak, evaluasi. Apakah pengguna bisa langsung melihat elemen penting seperti tombol beli dan lain-lainnya? Jika tidak, maka evaluasi. Tip evaluasi, lakukan user testing. Tanya pendapat pengguna asli. Ya, bisa melalui wawancara dan lain-lain. Gunakan tool seperti Contrast Checker, Figma Preview, atau emulator responsif. Proporsi dalam budaya lokal. Konsep proporsi juga terlihat dalam budaya visual Indonesia, seperti dalam batik, pola berulang dengan keseimbangan visual. Candi Borobudur, struktur bertingkat dan simetris. Arsitektur tradisional rumah joglo dengan bentuk segitiga proporsional. Pelajaran dari budaya, estetika tradisional banyak melakukan proporsi alami. Desain modern bisa belajar dari keteraturan dan harmoni yang ada di budaya lokal. Proporsi dan branding. Brand besar memahami penting proporsi dalam membangun identitas visual mereka. Contohnya penerapan proporsi dalam branding. Logo dibuat menggunakan grid dan rasio khusus. Warna tidak semua warna mendapat proporsi yang sama. Teks dan ruang kosong disesuaikan agar pesan utama lebih menonjol. Proporsi juga memberikan kesan rapi, profesional, seimbang.
terpercaya, bersih, mudah diingat. Proporsi dan emosi visual. Tanpa disadari, promosi mampu membangkitkan emosi pengguna saat melihat desain. Efek proporsi secara psikologis, desain simetris terasa tenang dan formal. Desain asimetris terasa dinamis dan kreatif. Desain penuh dan sempit terasa buru-buru atau sesak. Desain longgar terasa santai dan terbuka. Contoh, landing page startup teknologi biasanya menggunakan banyak ruang kosong dan gambar besar agar terlihat modern dan premium. Kesalahan fatal jika proporsi diabaikan. Jika desainer tidak memikirkan proporsional, beberapa hal buruk bisa terjadi. Resiko-resiko teks tidak terbaca, pengguna keluar dari halaman, gambar terpotong, informasi hilang. Tombol terlalu kecil, tidak bisa diklik, layout terlihat berantakan, tidak profesional. Efek jangka panjangnya, kepercayaan terhadap produk menurun. Penjualan atau interaksi berkurang, meningkatkan tingkat bounce di website. Rangkuman materinya, kesimpulan utama yang perlu diingatkan adalah proporsi adalah prinsip dasar dalam desain yang mengatur hubungan ukuran dan posisi antara elemen. Desain yang proporsional terasa lebih rapi, nyaman, dan mudah digunakan. Proporsi mengaruhi estetika, fokus visual, aksesibilitas, hingga psikolog pengguna. Tools modern seperti Figma dan Canva sangat membantu menjaga proporsi. Bahkan budaya lokal dan brand besar pun banyak memakai prinsip proporsi. Baik, itu tadi pembahasan tentang prinsip proporsional dalam desain, mulai dari teori, dasar, contoh-contohnya, sampai pentingnya proporsi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Semoga penjelasan ini bisa membantu apalagi yang sedang belajar UI UX atau desain. Jika ingin rapi, bisa menerapkan proporsional. Semoga video ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.